saudara, kita mau mulai ibadah kita sambil menunggu jemaat yang lain bergabung. Saya mau sapa semuanya dahulu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah umum online GKSBS Betania, Minggu 15 Agustus 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mendengarkan warta gereja terlebih dahulu. Warta gereja yang pertama, ibadah online secara live dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube GKSBS Betania. Jemaat dapat mengakses link Zoom Meeting melalui WhatsApp atau secara pribadi dapat meminta link melalui Bapak Pendeta Kristiawan Heru. Selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir agar dapat mematikan mikrofon atau mute suara pada Zoom Meeting masing-masing. Selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir dapat menyiapkan mangkuk, kotak, ataupun kantong persembahan sebagai wadah persembahan dan simbol persembahan. Bagi jemaat GKSBS Pos Sidomulyo, persembahan tersebut mohon dikumpulkan setiap seminggu sekali pada majelis jemaat. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan melalui rekening gereja, dapat mempersembahkan melalui Bank BRI atas nama Bapak Rudi David Salawangi dengan nomor rekening 7265 01 00 60 58 53539 serta menunjukkan bukti pengiriman persembahan kepada Bapak Rudi David Salawangi. Untuk persembahan diserahkan kepada pos gerejanya masing-masing. Selanjutnya, permohonan doa bagi saudara kita yang sakit dan dalam pemulihan antara lain Ibu Warzina, Ibu Wasina, Bapak Jamari, Ibu Lasini, Ibu Sriyati, Ibu Sriyanti, ada Bapak Wajiin, Bapak Eko Cahyono, Saudara Jolen Moses, Ibu Ponijem, Ibu Suliah Warsidi, dan Mbah Tukini. Mohon doa dan dukungan dari Bapak, Ibu, bagi saudara kita tersebut yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Program majelis di masa pandemi COVID-19. Majelis telah memberikan vitamin kepada seluruh jemaat berjumlah 150 paket untuk 150 KK. Jadwal pelayan Minggu 15 Agustus 2021, pengkhotbah Pendeta Kristiawan Heru, liturgos Saudari Adelin, operator Saudari Iri. Jadwal pelayanan kemerdekaan Republik Indonesia pukul 7 malam, Selasa 17 Agustus 2021. Pengkhotbah Pendeta Kristiawan Heru, liturgos Ibu Francisca Wiwi, operator Saudari Irgi. Jemaat dimohon mengenakan kaus berwarna merah atau putih sebagai penghormatan HUT RI ke-76. Mohon diingat dan diperhatikan bagi kita semua. Selanjutnya, jadwal pelayanan Minggu 22 Agustus 2021. Pengkhotbah Bapak Bambang Setiawan, liturgos Ibu Ambar Pratiwi, dan operator Saudari Adelin. Demikian warta gereja GKSBS. Jika ada usulan atau permohonan doa, dapat menginformasikannya kepada majelis GKSBS pos masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Engkau boleh curahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan beribadah, kiranya Bapa Kau yang boleh sertai ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa, berkatilah pelayan yang akan melayani pada hari ini, mulai dari pendeta, liturgos, dan operator. Kiranya Bapa, Kau yang boleh memberkati, melindungi, serta Kau yang boleh menjaga jaringan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Jaga kami, lindungi kami selalu, sertai kami selalu Bapa. Terpuji namamu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Selanjutnya kita akan angkat satu pujian dengan nyanyian pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan 2, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau berkeluhkan nasib kepada insan yang hana, juga bangsawan yang paling baik, hilang bersama niatnya. Hidup manusia hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat satu pujian kembali yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 382, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus terkasih. Ku buang dosa
kita akan ungkapkan penyesalan akan dosa-dosa kita melalui pengakuan ketidakmampuan menjalankan hukum kasih yang akan kami bacakan secara litani. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama, sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka seringkali kami lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami, ya Allah, karena kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi Kristus. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Kristiawan Heru, kita mau angkat satu pujian lagi melalui nyanyian peneguhan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 416, bait pertama dan ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Amin. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesis. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan
Jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bersama-sama pada pagi hari ini di Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan menerima firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai dengan 12. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang mengikuti ibadah melalui virtual ini, Shalom. Semoga kita semua sehat, bahagia hari ini. Dan mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan mengangkat sebuah tema, hidup kudus dan kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat masa kecil kita, Bapak Ibu, kita senang sekali dan merasa bangga kalau kita berada dekat ayah atau bapak. Apalagi ketika ayah kita, bapak kita itu menggendong kita, ketika kita masih kecil, kita digendongnya, kita merasa sangat berbahagia sekali. Di masa kecil kita membutuhkan sosok bapak yang sangat perhatian dengan kita. Itu pengalaman yang saya alami, demikian juga Bapak Ibu semua. Di masa kecil, orang tua begitu penting dalam hidup kita. Belajar dari pengalaman kita dengan orang tua kita juga pada saat ini mendengarkan firman Tuhan di 1 Tesalonika 4, ini menceritakan tentang jemaat Tuhan yang masih muda, yang masih sangat belia ketika ditinggalkan oleh Paulus. Paulus sebagai seorang yang melahirkan jemaat Tesalonika melalui pemberitaan Injil, mendapatkan tantangan yang begitu besar, sehingga dia terpaksa harus meninggalkan jemaat yang masih bayi, jemaat yang masih muda itu, dan harus pergi menuju dari Tesalonika
daerah Tesalonika itu terletak di Makedonia Romawi, dan kemudian harus pergi meninggalkan Tesalonika menuju ke Berea. Dan di sana pun dia masih dikejar oleh orang-orang yang tidak menyukainya, yaitu orang-orang Yahudi, dan dia harus pindah dari satu tempat ke tempat lain sampai ke Athena. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana jemaat yang masih muda, masih bayi, yang baru menerima Injil itu, tentu butuh asuhan yang baik dari orang tuanya atau pengasuhnya. Itu yang ada dalam benak Rasul Paulus. Sekalipun Paulus meninggalkan jemaat itu, tetapi hatinya tetap kepada jemaat Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Paulus mengutus Timotius, yaitu kawan sekerjanya dalam penginjilan, untuk menengok jemaat Tesalonika dan juga untuk mendampingi jemaat yang masih muda tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Timotius kemudian menjumpai orang-orang percaya yang berada di Tesalonika. Betapa dia disambut dengan sukacita, dan Timotius bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena jemaat itu bertumbuh di dalam imannya dan tekun di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Jemaat yang baru hidup, dalam hidup baru itu merasa bersyukur juga dengan kehadiran Timotius. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Timotius kemudian meninggalkan jemaat Tesalonika dan kemudian menyampaikan kabar kepada Paulus tentang keberadaan jemaat yang masih muda itu. Kemudian Paulus bersukacita mendengar cerita yang disampaikan oleh Timotius, bagaimana Timotius dengan berdebar-debar menceritakan tentang keadaan jemaat itu. Sekalipun mereka muda, walaupun ada kesulitan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, tentang bagaimana mereka harus bertumbuh di dalam iman dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Tetapi Timotius menyampaikan dengan berdebar-debar kepada Paulus bahwa jemaat yang ada atau orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka tetap teguh dalam iman dan mereka bertekun di dalam ajaran Paulus, ajaran Tuhan Yesus. Dan ini berita yang menggembirakan dan disambut oleh Paulus. Namun demikian, Paulus merasa bahwa jemaat di Tesalonika perlu untuk dikuatkan dalam kehidupan iman sehari-hari. Lalu Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Salah satu dari isi suratnya itu, isinya adalah bagaimana jemaat harus hidup kudus dan hidup dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan hidup kudus ini dimaksudkan agar jemaat tidak mengikuti orang-orang di sekitarnya yang hidup secara duniawi. Mereka yang melakukan percabulan, kecemaran, tidak menghormati pernikahan, mereka hidup dalam perzinahan. Dan jemaat dinasihati oleh Paulus agar mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka memperhatikan hidup mereka sehari-hari, bahwa mereka tidak boleh berzina, dan mereka harus menghormati pernikahan, karena Tuhan sudah menguduskan mereka, dan mereka harus memelihara kekudusan hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah
nasihat Paulus supaya jemaat hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang mungkin dijumpai dalam persekutuan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kasih persaudaraan itu tidak dijumpai di tempat lain. Kasih persaudaraan itu adalah kasih di antara orang-orang percaya atau di antara orang-orang Kristen. Paulus melihat dan bersukacita. Jemaat Tesalonika hidup dalam kasih persaudaraan. Walaupun mereka menghadapi kesulitan dari orang-orang di sekitarnya yang tidak menyukainya, dan juga praktek hidup kecemaran, tetapi Paulus menasihati kepada jemaat untuk terus melakukan kasih persaudaraan. Karena kasih persaudaraan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan menurut Paulus, hidup adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Supaya itu semakin sungguh-sungguh dilakukan umat Tuhan di Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dalam bulan diakonia, ini adalah gereja. Bentuk gereja yang terkecil itu adalah keluarga. Keluarga adalah bentuk gereja yang terkecil. Melalui firman Tuhan ini, Paulus juga mengajarkan kepada kita, supaya kita seperti Paulus, mendidik anggota keluarga kita. Paulus menyebut dirinya sebagai seorang perawat yang lemah lembut. Bapak Ibu, kalau kita pernah mengalami sakit, kemudian kita dirawat oleh seorang perawat yang merawat kita akan merasakan bagaimana kelembutan dan perhatian seorang perawat. Nah, itu juga menjadi gambaran bagaimana seorang pendidik, yaitu orang tua, terhadap anaknya. Sama seperti seorang perawat yang lemah lembut, seperti Paulus yang menyebut dirinya ketika mendidik jemaat Tesalonika yang masih muda itu seperti seorang perawat yang mendidik, yang melayaninya dengan lemah lembut. Oleh karenanya kita juga sebagai orang tua mendidik anak seperti seorang perawat yang penuh perhatian dan dengan kelembutan melayani anak-anak kita, supaya mereka mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Kemudian Paulus juga menyebut dirinya sebagai pekerja yang tekun, yang tidak kenal lelah, terus memberitakan dan mendidik orang di dalam iman. Demikian juga kita sebagai orang tua di bulan pendidikan Kristen ini, kita harusnya menjadi seorang pekerja yang tekun, mendidik anak di tengah keluarga, mendidik cucu, mendidik anggota keluarga, harus melakukannya seperti pekerja yang tekun melakukannya. Dan tidak mudah putus asa, tapi kita lakukan secara terus-menerus dengan tekun. Dan pasti suatu ketika kita mendapatkan hasilnya. Seperti seorang guru yang mendidik muridnya dengan tekun, seorang pekerja yang tekun. Kemudian kita juga bisa melihat Paulus juga seperti seorang ayah yang menguatkan hati. Dalam Tesalonika 2 ayat 7. Seorang ayah yang menguatkan hati. Saya punya pengalaman bagaimana ketika anak saya, Eva, menghadapi pergumulan. Dia kemudian bercerita dengan saya, ayahnya, dan ketika dia bisa bercerita dengan saya sebagai ayahnya, saya bersyukur dia merasa dikuatkan dan diteguhkan. Demikian juga kita Bapak Ibu, sebagai pendidik dalam keluarga di tengah kehidupan anak-anak kita menjadi orang tua yang terus menguatkan hati. Kemudian kita juga belajar seperti Paulus, seperti seorang pemenang yang berpengharapan. Ada seorang yang begitu viral saat ini, yaitu Gracia dan
Apriani atau Gracia dan Ani. Ini seorang yang luar biasa, memiliki ayah yang begitu mencintainya. Kalau Ani mempunyai ayah yang bernama Amiruddin, yang mendukungnya sejak kecil dalam meraih masa depannya. Bahkan dia seorang ayah yang terus berdoa untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Dan akhirnya Apriani menjadi seorang yang berhasil menjadi pemenang dalam perlombaan bulu tangkis Olimpiade di Tokyo. Demikian juga Gracia memiliki seorang ayah namanya Willy Polii. Dia seorang ayah yang single parent sama dengan Amiruddin, mendidik anaknya sampai dia berhasil. Sungguh ini sebuah contoh orang tua yang berpengharapan untuk anak-anaknya, sampai anak-anak memiliki masa depan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mari bersama-sama kita memakai lembaga kecil, yaitu keluarga. Sebagai orang tua, kita terus mendidik anak-anak kita di dalam iman, percaya kepada Yesus. Tetapi juga anak-anak kita didik, supaya mereka memiliki kehidupan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, memiliki moralitas dan etis. Mereka hidup di dalam kekudusan, tidak hidup dalam kecemaran. Kita latih anak-anak kita seperti seorang perawat, pekerja, seorang ayah yang menguatkan anak-anak kita, sehingga mereka mencapai cita-citanya. Demikian juga di masa pandemi ini, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita juga menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Banyak saudara kita yang sakit karena terpapar virus corona. Mereka butuh dikuatkan, mereka butuh dibimbing bagaimana kasih persaudaraan yang nyata dalam kehidupan kita wujudkan di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga kita dengan saudara-saudara kita yang lemah selalu peduli, dan saudara-saudara kita yang lemah, yang sakit, yang menghadapi keadaan yang sulit ini semakin dikuatkan dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini menjadi pelita dan kekuatan dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang berkobar-kobar, seperti Paulus yang membimbing dengan lemah lembut kepada jemaat yang masih muda. Demikian juga biarlah kami sebagai orang tua terus dapat menguatkan anak-anak kami, membimbing dan melayani anak-anak kami, agar iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan, agar mereka juga memiliki kehidupan yang kudus, menjauhi dari segala kecemaran. Sejak dini biarlah mereka terus belajar dan mempraktekannya dalam kehidupannya. Demikian juga kami semua sebagai orang tua, mampukan kami untuk bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kami dan seluruh anggota keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena sakit terpapar virus corona, atau karena lemah fisiknya, karena sakit apapun juga kami berdoa. Kiranya Tuhan terus memakai kami untuk kami menerapkan kasih persaudaraan, agar saudara-saudara kami yang lemah merasa dikuatkan, merasa dipulihkan, disemangati, sehingga mereka terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, Kidung Jemaat 412.
Mari kita bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Ya Allah yang penuh kasih, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih-Nya sungguh besar melalui karya penebusan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menghibur dan menguatkan kami melalui karya Roh Kudus. Kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GKSBS Betania Sidomulyo, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama 1 pekan lamanya. Kami boleh merasakan tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tuhan mencukupi dan terus memelihara kehidupan kami. Saat ini kami juga terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun, menggandeng tangan kami dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan kami lalui. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah imannya. Tuhan kuatkan imannya. Saudara-saudara kami yang saat ini hidupnya mengikuti keinginan duniawi dalam kecemaran. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kekudusan dan kasih persaudaraan. Kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, yaitu Ibu Lasini. Kami berdoa untuk Ibu Lasini, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dengan kuat kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jamari dan Ibu Jamari, Marmin dan Ibu Marmin yang saat ini secara fisik juga menderita sakit. Kami berdoa untuk Mbah Kromo, Ibu Widodo yang saat ini juga menderita sakit, Ibu Jumai yang saat ini menderita sakit, Ibu Harno, Tuhan jamah, Tuhan berkati, agar saudara-saudara kami yang secara fisik lemah, Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan saudara-saudara kami dari penderitaan sakit, penyakit, baik karena terpapar virus ataupun karena lemah fisik yang lainnya. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebut namanya, yang saat ini menderita sakit, Bapa berkati. Dengan jamahan tangan kasih Tuhan, ada kekuatan baru, ada kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa pada saat ini ya Bapak, untuk pekerjaan jemaat, baik yang bertani, berdagang, wirausaha, wira swasta, Tuhan berkati, agar usahanya semakin maju dan berkembang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sebagai karyawan perusahaan, guru, pegawai negeri, Tuhan berkati dalam pekerjaannya masing-masing, agar kami terus juga mendapatkan pemeliharaan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk segala aktivitas jemaat melalui kegiatan ibadah, baik melalui virtual maupun ibadah di rumah masing-masing. Bapak berkati, agar semua boleh berjalan dengan baik. Jemaat makin bertumbuh imannya, sekalipun di masa pandemi ini, tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, semua pengurus komisi gereja, kemudian juga tim ibadah online. Tuhan berkati agar kami terus dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa saat ini untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini dalam pergumulan di tengah-tengah bangsa kami yang masih mengalami pandemi ini. Kami berdoa agar seluruh gereja, kami semua boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dikuatkan dan dipulihkan keadaan bangsa kami. Segera masa pandemi ini boleh berakhir dan kehidupan masyarakat boleh semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam kedamaian dan sukacita. Berkati pemerintahan kami Indonesia, dari pusat hingga daerah, Bapak Presiden Jokowi sampai di RT RW, Tuhan berkati dalam mengupayakan pemutusan
pemaparan atau penyebaran virus corona ini. Segala upaya biarlah terus juga dilakukan oleh masyarakat bersama, sehingga kami boleh segera melalui masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan bangsa kami, negara kami, Indonesia ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memberikan persembahan yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk persembahan, jemaat dapat menyiapkan mangkuk ataupun kantong persembahan sebagai wadah persembahan dan simbol persembahan. Kita akan iringi persembahan kita dengan kidung jemaat dari nomor 450, bait 1, 2, dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat, atas penyertaan-Mu Bapa hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, Kau yang boleh menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga saat ini Bapa. Bapa, kami telah memberikan sedikit berkat
dari banyaknya berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Bapa, berkat ini boleh menjadi lebar bagi kerajaan-Mu dan boleh menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau juga yang boleh menyertai ibadah kami ini sampai pada akhirnya nanti Bapa. Bapa, kami juga akan melanjutkan doa kami ini Bapa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan selesai. Mari bersama-sama kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Marilah kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita akan segera selesai. Kita mau menutup ibadah kita dengan nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 346, bait pertama hingga keempat. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah
beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Panji kasih peganganmu, makunkanlah di depanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya telah mengikuti ibadah virtual baik di ruang Zoom dan di YouTube channel GKSBS Betania. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan hidup kita dengan hidup kudus di dalam kasih persaudaraan. Sehat selalu, sampai bertemu dan bersekutu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, semua saudara yang telah bergabung di ibadah kita pagi hari ini. Ada Ibu Ambar, kemudian ada Saudari Irgi, kemudian ada Ibu Francisca Wiwi, ada Bapak Heru, kemudian ada Pak Andre, ada Mas Daniel, ada Ibu Dianti juga, ada Mas Dwi, Ibu Weni, kemudian ada Ibu Widya, dan Bapak Marmin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Selamat hari Minggu. Tetap Terima kasih semangat. Mbak Adel, Pak Pak Marmin, Kasih, ya, Mbak Wiwi. Mbak Delan, terima kasih. Ya, Terima kasih juga Pak. ya. Bu Weni, Pak Andre, Terima kasih Mbak juga Irgi, Mbak Pak Irgi Purnomo. untuk PPT-nya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bu Wiwi, Pak Heru, Mbak Tanti, Mbak Adel, sukses ya. Selamat hari Terima Minggu, kasih Bu Tuhan Tini, memberkati. ya.